Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa tetap terus fight ya, tapi mental tetap aman. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari Nopika Irianti ya. Dia nanya kayak gini, boleh kasih tips nggak kak? Gimana sih caranya tetap fight dan mental tetap aman? Gimana caranya ngatasin kalau lagi burnout? Terima kasih kak. Oke, nah di podcast kali ini saya mau ngebahas lebih dalam tentang agar kita bisa tetap terus fight gitu ya, tetap terus berjuang dengan impian dan tujuan kita, tapi secara kesehatan mental atau mental kita tetap oke ya. Kalau terkait burnout, dulu saya udah sempat bahas juga di podcast. Mungkin kamu bisa sambil cek juga episode-episode sebelumnya. Kamu bisa search di podcast saya gitu ya. Jadi kalau kamu habis masuk di podcast saya di Spotify, itu di bar paling atas itu ada kolom search. Kamu bisa ketik aja burnout gitu ya. Bisa dipisah atau digabung, saya agak lupa gitu. Nanti akan keluar episode-episode terkait burnout ya. Mungkin buat kamu yang baru pertama kali dengar kata burnout, apa sih burnout itu? Jadi burnout itu adalah posisi di mana kita merasa udah nggak kuat lagi. Kita udah capek banget sama suatu pekerjaan sampai akhirnya kita justru udah nggak mau lagi berjuang. Kita ya udahlah, dilepas aja lah, udahlah, nggak usah lagi. Nah itu adalah posisi di mana burnout ya. Gimana cara ngatasi hal tersebut? Kamu bisa coba cek di episode-episode sebelumnya. Oke? Nah ini kita akan bahas ya, bahas tentang gimana caranya tetap fight dan mental tetap aman. Nah tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu bahwa untuk selanjutnya di webinar bulan Agustus nanti itu kita mau bikin satu webinar tentang gimana cara menemukan passion dalam hidup ya. Gimana cara menemukan passion kita sehingga kita bisa hidup di dalam passion kita. Kita bisa hidup, kita bisa menemukan apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, dan kita bisa hidup dari apa yang kita cintai dan sukai. Nah, saya mau coba bikin polling gitu ya di podcast kali ini. Coba kamu bisa vote apakah kamu setuju kita di Agustus bikin webinar tentang cara menemukan passion ya. Kalau kamu setuju bisa vote setuju. Kalaupun misalnya kamu ada ide lain, kamu bisa reply di kolom komentarnya ya. Kamu bisa reply di sini. Oke, saya tutup pintu tadi. Oke, mari kita bahas tentang gimana cara tetap fight tapi mental tetap aman. Seperti kita tahu bahwa kalau kita punya goal gitu ya, kita mau mencapai tujuan tadi, pasti kita harus berjuang ya. Karena kalau kita misalnya tidak berjuang, kita udah langsung dapat, pasti ya semua orang pasti berhasil, pasti sukses gitu. Itulah alasan kenapa sukses itu tidak dimiliki oleh semua orang ya. Karena tidak semua orang itu mau berjuang. Tidak semua orang mau dalam tanda kutip membayar harganya, apa yang dia harus bayar untuk mencapai tujuan tadi ya. Dan tidak jarang ketika kita mau mencapai tujuan kita, itu berarti kita harus mengorbankan beberapa hal. Misalnya contoh waktu luang kita ambil buat kita bekerja misalnya. Terus misalnya yang dikorbankan lagi mungkin waktu akhir pekan mungkin dengan keluarga. Akhirnya kita mungkin tidak bisa menikmati hal tersebut dulu dalam beberapa waktu. Atau mungkin kamu perlu mengeluarkan uang tambahan untuk modal untuk kamu bisa mencapai tujuanmu. Contoh misalnya kamu beli top baru, kamu beli handphone baru yang lebih capable untuk bikin konten dan lain-lainnya. Pasti ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Dan ketika kita mengorbankan satu hal, itu pasti ada satu yang namanya stres gitu ya. Stres dalam diri kita bahwa kita harus mengeluarkan hal tersebut. Dan seringkali ketika kita berkorban cukup banyak, berjuang untuk mencapai tujuan kita, itu secara emosi, secara mental, itu kita pasti akan sedikit terpressure ya. Maka dari itu kadang-kadang kalau misalnya kita berjuang terlalu tinggi banget dan kita nggak pernah rest atau istirahat, akhirnya tadi ya burnout, akhirnya stressful dan lain-lainnya. Jadi kita untuk bisa berjuang untuk mencapai tujuan kita, kita pun juga harus bisa menjaga mental diri kita sehingga kita bisa tetap sehat, sehingga kita bisa tetap waras gitu ya. Karena gini, karena kan kita mau mencapai tujuan kita ya. Kita mencapai tujuan apa sih yang kita kendalikan? Ya diri kita gitu kan. Kesehatan kita, kewarasan kita misalnya, kesehatan
mental kita, sehingga kita bisa tetap terus berjuang mencapai tujuan kita. Kalau dalam diri kita aja down, drop gitu misalnya, fisik misalnya drop, mental misalnya drop, ya udah burn out dan kita nggak akan bisa mencapai tujuan. Jadi penting untuk, kalau saya metaforakan misalnya diri kita itu adalah mobil gitu ya, kita jaga mobil kita rawat mobil kita sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, lalu pertanyaannya, gimana sih caranya untuk bisa menjaga kesehatan mental kita? Caranya adalah dengan kita bisa peka terhadap diri kita sendiri. Dengan gimana caranya agar kita bisa peka? Kita harus bisa mendengarkan dalam diri kita. Seringkali kita mendengarkan tuh hal-hal di luar diri kita gitu. Orang lain bilang apa dan hal-hal lain seperti apa. Kita lihat keluar diri kita, tapi kita jarang untuk bisa melihat ke dalam diri kita. Apa yang kita rasakan seperti itu misalnya. Karena tubuh kita itu berkomunikasi terus sama diri kita. Dengan apa? Salah satunya dengan cara memunculkan emosi. Nah, setiap emosi itu ada makna atau pesan di baliknya yang harus kita pahami. Kalau kita nggak memahami dan kita mengabaikan, akhirnya yang kita rasakan adalah makin lama makin stres dan akhirnya burnout tadi. Ya, ketika saya dulu di Surabaya, saya pernah sangat-sangat fully termotivasi untuk mencapai tujuan saya waktu itu. Dan akhirnya saya berpikir, udahlah, nggak usah peduliin diri, hajar terus, nggak usah ada rest, tidur larut, bangun lebih awal subuh, kerja lagi, push diri terus gitu. Dan saya mengabaikan emosi saya. Dan ketika akhirnya waktu itu saya mulai bosen, mulai bete gitu ya, mulai nggak enak lah emosinya. Tapi saya tetap paksa terus. Akhirnya sampai suatu saat akhirnya saya sakit, badan demam, sakit dan malas ngapa-ngapain. Dan itu adalah komplikasi dari emosi sebelumnya yang saya abaikan. Saya nggak mau dengerin, saya abaikan, akhirnya meledak dan akhirnya di hari itu saya nggak ngapa-ngapain. Mungkin beberapa hari gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain, cuma tiduran aja, istirahat seperti itu. Akhirnya ketika kita tidak mendengarkan tubuh, kita tidak memberikan jeda waktu untuk istirahat, akhirnya tubuh kita memaksa diri kita untuk istirahat dengan cara misalnya sakit atau dengan cara misalnya mager, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Dan ini nggak cuma saya terapkan gitu ya ke dalam diri saya, tapi juga di berbagai macam aspek lainnya. Misalnya di pekerjaan, misalnya di podcast ini contoh sederhananya gitu ya. Kita kan ada webinar gitu, biasanya tiap bulan ada webinar biar bisa ketemu teman-teman secara langsung, bisa menyapa, bisa ngobrol, bisa sharing lebih dalam seperti itu. Dan itu kan perlu persiapan yang lumayan dalam. Tim harus menyiapkan macam-macam lah, dari landing page-nya, dari promosinya, dan lain-lainnya. Dan itu saya akui cukup stressful, karena saya pernah ngerjain itu semua sendiri, tapi sekarang udah ada tim yang bareng-bareng, yuk kita garap nih program-program kita. Nah, biasanya kan sebulan ada 4 minggu. Nah, biasanya saya memberikan jeda di seminggu awal untuk istirahat dulu, untuk evaluasi dulu, baru selanjutnya lagi kita mulai kerja, mulai garap lagi untuk bikin campaign ataupun program webinar selanjutnya. Jadi di dalam secara tim pun saya juga menerapkan hal yang sama. Biar tim saya nggak burn out, saya berikan jeda waktu untuk istirahat dulu, baru nanti 3 minggu selanjutnya baru kita mulai garap lagi, kayak gitu. Jadi nggak yang habis selesai webinar lanjut lagi persiapan selanjutnya, habis selesai lanjut lagi. Wah, itu kan menyalahi hukum alam gitu lah ya. Kalau nggak ada istirahat gitu ya, namanya aja hidup aja ada siang dan malam, masa kita kayak siang terus kan nggak make sense gitu. Ada siang, ada malam, ada waktunya kerja, waktunya istirahat. Jadi itu caranya untuk menjaga mental kita dan kita bisa tetap terus fight. Dengarkan diri, dan juga kita perlu untuk melihat hidup ini adalah sprint. Dan kita perlu melihat hidup ini adalah maraton, bukan sprint. Bukan kita lari sekencang-kencangnya dalam waktu tertentu, tapi kita perlu berlari terus secara jangka panjang. Nah, itu perlu kita berikan istirahat. Jadi kalau ibaratnya kamu punya baterai 100%, jangan nunggu 0 terus burn out dulu baru dicas. Tapi misalnya udah 70 kamu cas, atau 50 atau 30 kamu dicas lagi, sehingga bisa lebih sehat juga kesehatan baterainya. Itu adalah metafora untuk diri kita juga. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya,
Never stop learning because life never stop teaching.